Shalom Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur karena di dalam anugerah Tuhan, setiap kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Saya percaya dan saya juga berharap dimanapun Bapak Ibu berada, terus boleh mengalami betapa kasih setia Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Nah, pada saat ini, di dalam persekutuan kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema kita berbicara pada hari ini bicara tentang apa sih yang paling penting, sesungguhnya yang penting di dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan dan kita coba melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita bersama untuk kita bersatu di dalam doa. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena sampai saat ini yang kami tahu jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semata-mata karena pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan pada saat ini di dalam persekutuan kami, Engkau terus melawat kami di mana kami ada, di tempat kami masing-masing, supaya ketika kami bersama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh bersama-sama diberkati, kami boleh bersama-sama terus dibawa untuk mengerti apa yang seharusnya, yang penting untuk terus kami kejar di dalam perjalanan hidup iman kami. Inilah kami Bapa di sorga, kuduskan hati, pikiran, perasaan kami, bahwa kami semuanya untuk ada di dalam kerendahan untuk mengatakan, Tuhan kami butuh firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagian-bagian firman Tuhan ini dan mohon Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat masing-masing mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan mulai membaca, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang berbahagia adalah orang yang bukan hanya membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi yang melakukan dalam kehidupan kesehariannya. Hari ini kita bersama-sama bicara tentang satu tema yang cukup menarik. What really matters? Apa sesungguhnya penting dalam hidup kita? Bapak Ibu, ketika kita ada bersama-sama dan sampai saat ini kita masih ada yang dikatakan di masa pandemik ini. Banyak sekali hal yang muncul di dalam konteks sosial kita. Salah satu di dalam media yang saya baca, seorang yang cukup kaya ya di Jerman, seorang yang kaya, tapi di dalam kondisi-kondisi seperti ini, dia berhadapan dengan banyak masalah. Ada di dalam satu titik yang akhirnya dia bilang, sesungguhnya apa yang dia kejar, kekayaan yang dia harapkan, ternyata tidak membuat dia bahagia. Nah, mungkin ada banyak case-case yang lain yang kita temukan di dalam konteks sosial kita, Bapak Ibu. Tapi menarik, ketika kita bersama-sama hari ini, di dalam surat Filipi ini, surat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, ketika dia ada di penjara, dia menuliskan, dia bukan ada di dalam keadaan yang indah, bukan di dalam keadaan yang baik.
Mungkin kalau kita lihat kesusahannya Rasul Paulus pada waktu itu, dia ada di dalam kondisi yang sulit. Kurang lebih mungkin kita juga bisa katakan dalam kondisi kita yang sekarang juga ya sulit dengan banyak hal, tapi kita masih bisa menjalani hidup kita. Nah, menarik. Tema ini saya ajak kita untuk merenungkan 4 hal yang saya coba angkat dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya angkat dengan akronim yang sangat familiar dengan kita. Kita akrab dengan istilah PPKM. Nah, ini dia. PPKM. Tentu PPKM yang ingin saya sampaikan saat ini di dalam renungan pada persekutuan kita kali ini. PPKM yang seharusnya. Nah, sedikit ya, mundur. Ketika pemerintah memberikan satu aturan, diterapkannya PPKM. Yang pasti, pemerintah sedang memikirkan apa yang baik, yang penting, yang harus dilakukan oleh masyarakat, supaya masyarakat tidak mengalami kondisi yang lebih buruk di tengah masa pandemi. Nah, kalau saya munculkan PPKM pada saat ini, Bapak Ibu, searah dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca, paling tidak membawa kita bersama untuk melihat apa sesungguhnya yang penting di dalam hidup kita, yang membuat kita sebagai orang percaya yang masih dikasih anugerah, diberikan lagi kesempatan untuk melakukan kegiatan kita sebagai pendidik di tempat di mana kita ada, kita masih diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pendidik, untuk kita mendidik anak-anak didik yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita perlu PPKM. Supaya apa? Supaya hidup kita ya, menghasilkan sesuatu yang nanti pada akhirnya kita tahu Tuhan mau kita ada di situ. Dan Tuhan mau supaya apa? Hidup kita, nah sekarang kita sama-sama, saya juga sebagai pendidik, kita sama-sama sebagai pendidik, kita ada di dalam tracknya Tuhan. PPKM. Nah, ini menarik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, yang pertama, PPKM yang pertama, perlu adanya apa? Perubahan paradigma. Nah, ini dia. PPKM. P yang pertama, perubahan paradigma. Menarik. Ketika Rasul Paulus di dalam kondisinya yang sulit, tapi dia bisa menulis surat kepada jemaat di Filipi, dan gambaran di situ adalah bukan gambaran-gambaran yang dikatakan bagaimana dia menunjukkan hidupnya yang menderita, yang susah, tapi dia menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Yang pertama adalah di dalam kehidupan kita, yang penting adalah perubahan paradigma. Nah, kalau kita membaca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-9, Paulus tuliskan di dalam bagian ini, ayat yang ke-7 kalau saya penggal yang dikatakan, karena Kristus, karena pengenalan akan Kristus, karena kepercayaan kepada Kristus. Bapak Ibu, yang kita lihat, perubahan paradigma hanya bisa terjadi ketika seseorang itu bertemu dengan Kristus. Ketika seseorang itu bertemu dengan Kristus, yang pasti paradigmanya berubah. Kalau kita kenal di dalam bahasa sehari-hari kita, orang bertemu dengan Kristus dalam pengertian dia bertobat. Kata bertobat salah satunya dalam bahasa Yunani istilahnya metanoia, metanos. Adanya perubahan pikiran, perubahan paradigma. Karena apa? Karena Kristus. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus, dia tinggalkan paradigma lama dan dia masuk kepada paradigma baru. Sehingga ketika dia melihat segala sesuatu di dalam kehidupannya, bukan lagi ikut pola-pola yang lama. Nah, ini dia. Nah, Paulus katakan di dalam ayat yang ke-7. Tetapi, ya yang dikatakan, aku yang dahulu merupakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang ke-4, ke-5 gitu ya, kemudian ke-6, dia gambarkan di situ segala sesuatu yang sebenarnya dia perlu banggakan. Tapi kalau kita kembali melihat ke belakang dulu ketika dia bertemu, bagaimana dalam perjalanan ke Damsik, bagaimana Tuhan melawat dia serakus dan terjadi perubahan yang luar biasa bagi dia. Sehingga kita lihat ada hal yang berubah secara radikal di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia tidak lagi ikut pola lama dengan segala kebanggaannya itu, tapi dia sekarang kenakan paradigma baru. Walaupun dia harus berhadapan dengan kesulitan, walaupun segala hak-hak yang sebenarnya dia bisa miliki, tapi itu tidak dianggapnya menjadi satu keuntungan. Tinggalkan paradigma lama dan pakai paradigma yang baru.
Nah, menarik di sini. Perubahan paradigma terjadi di sini yang kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Ya, perubahan ini kalau kita bisa perhatikan ya, yang dia katakan di dalam ayat yang ketiga, aku bermegah di dalam Kristus. Nah, ini dia. Aku bermegah di dalam Kristus. Nah, menariknya ada kata en Kristo, di dalam Bapak Ibu. Itu digambarkan di dalam, ya. Nah, di sini kita lihat ayat ini sangat menegaskan bagaimana gambaran orang yang memiliki paradigma yang baru. Dia bermegah di dalam Kristus walaupun di tengah kesulitan. Nah, ini dia. Dan itu kalau di dalam bahasa Yunani bicara tentang berarti simultan. Dan dia juga apa? Tidak mengandalkan hal-hal yang lahiriah. Di dalam bahasa Alkitab Perjanjian Barunya dikatakan tidak mengandalkan dalam lahiriahnya. Jadi saudara, Bapak Ibu perhatikan bagaimana en Kristo dengan en sarki, bicara daging di situ. Yang dijelaskan dalam Alkitab LAI-nya kita itu dikatakan yang lahiriah itu, yang daging itu. Jadi orang yang hidup dengan paradigma baru, ada satu ketegasan yang dihadirkan di dalam hidupnya. Dia bermegah di dalam Kristus walaupun ada masalah. Dan dia juga apa? Tidak mengandalkan segala sesuatu yang sifatnya daging itu. Nah, ini dia. Jadi ini yang kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Jadi dari penegasan dengan paradigma baru ini sebenarnya kita dibawa untuk melihat sebagaimana Paulus sudah gambarkan di dalam surat Filipi ini. Yang ada itu, jangan sekali-sekali melihat lagi ke paradigma lama. Tinggalkan. Sekarang kita masuk di paradigma yang baru. Karena apa? Kita sudah bertemu dengan Kristus. Sehingga yang kita bisa lihat adalah menjadi satu keniscayaan di dalam hidup orang yang sudah bertemu dengan Kristus. Dia selalu menghidupi hidupnya dengan paradigma baru. Nah, kalau terjadi hal yang tidak seperti itu, berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam hidup untuk apa? Dievaluasi. Sehingga apa? Posisi atau gambaran hidup yang menghidupi hidup dengan paradigma baru itu semakin tegas di dalam kehidupannya. Bermegah di dalam Kristus dan dia tidak di dalam daging itu. P yang pertama, PPKM itu. Yang kedua yang kita bisa lihat lebih jauh, atau sebelum saya sampai kepada poin yang kedua, saya ingin menegaskan di sini Bapak Ibu, yang ingin dikatakan, orang yang percaya kepada Kristus itu masuk di dalam konteks hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi konteks hidup yang baru di dalam Kristus adalah dia ada di bawah pimpinan Roh. Cara hidupnya itu berpadanan dengan keadaan yang baru. Dan harus apa? Menurut dan dipimpin oleh Roh. Itulah orang yang hidup di dalam paradigma baru. Sehingga kalau dia ada di dalam bagian ini, kejadian, kesulitan, atau situasi yang berubah-ubah di dalam kehidupannya, tidak akan pernah mengacaukan. Karena apa? Dia ada di dalam apa? Gambaran yang jelas. Menjadikan Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan segala sesuatu di dalam hidupnya, yang mengendalikan hidupnya, yang bertanggung jawab di dalam hidupnya, dan dia trust, percaya penuh. Nah, ini dia. Sehingga saya mau menegaskan di sini, harus dengan paradigma baru. Yang kedua, saya lanjutkan pembahasan kita masuk kepada P yang kedua. P yang kedua bicara tentang apa? Punya penilaian dan pilihan yang tepat, yang benar. Paulus menggambarkan di sini Bapak Ibu. Dia jelas katakan, mana yang dahulu kuanggap keuntungan, ketika aku ada di dalam paradigma yang baru, pikiran yang baru, itu tidak lagi aku lihat sebagai keuntungan, tapi kerugian. Nah, ini dia. Sehingga waktu kita lihat di sini, ya, poin yang kedua, P yang kedua, punya penilaian dan pilihan yang tepat dan benar itu. Yang pertama, dia rugi jika apa? Dia ya mempercayakan dirinya jika dia tidak mempercayakan dirinya kepada Kristus.
Nah, menarik di dalam ayat yang ke-8 dikatakan di sini, malahan aku menganggap rugi. Nah, kata Yunaninya di situ dalam tense yang dikatakan dia present ya, medium. Di dalam diriku sendiri, aku menganggap itu adalah rugi. Segala sesuatu panta, rugi. Dan aku terus-menerus dan terus karena bentuk yang bentuk waktu yang digambarkan di sinilah sekarang dan terus-menerus aku menganggap itu adalah satu kerugian, rugi. Sampai-sampai yang dikatakan, apa yang digambarkan di dalam pengkalimatan selanjutnya bukan kerugian yang digambarkan itu, aku anggap itu sebagai sampah. Nah, ini dia. Sampah di dalam bahasa Yunani yang dikatakan skaibala itu yang digambarkan sisa-sisa makanan yang akan dilemparkan kepada anjing. Siapa yang mau begitu ya, makanan yang mau dilemparkan kepada anjing? Nah, kata ini cukup tegas yang ingin disampaikan oleh Paulus. Kontras sekali. Dulu, sepertinya itu adalah satu keuntungan bagiku, tapi kuanggap rugi itu. Nah, untungku yaitu, jikalau apa? Aku itu membawa diriku semakin mengenal dan percaya kepada Kristus. Karena apa? Ya, mengenal Kristus itu melebihi, ya, melebihi apapun itu. Karena di situ aku menemukan apa yang seharusnya aku lakukan. Nah, ini dia. Jadi ini yang menarik yang kita bisa lihat. Yang penting di dalam hidup kita yang kedua adalah bagaimana kita punya penilaian dan pilihan yang tepat dan benar di dalam hidup kita. Berdasarkan apa? Paradigma yang baru itu. Nah, ini. Supaya apa? Kita tahu kalau orang dunia katakan yang untung adalah seperti ini, yang rugi adalah seperti ini, kadang berbalik. Berbeda dengan apa yang kita mengerti dari kebenaran yang dibukakan kepada kita. Rasul Paulus jelas katakan rugi jika tidak ya mempunyai pengenalan atau mempercayakan dirinya kepada Kristus. Tapi untung jika apa? Mengenal dan percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang kita bisa lihat di sini betapa Paulus memberikan kontras yang jelas. Dan berdasarkan penilaian yang benar itu, yang dia punya itu. Dan dia bisa menetapkan hal yang baik di dalam hidupnya. Dia mengambil satu sikap yang jelas sekali, yang untung bagiku, yaitu saya semakin mengenal, percaya kepada Kristus. Yang ketiga yang kita bisa lihat, bicara tentang apa yang penting di dalam hidup kita, berdasarkan teks yang kita baca ini, yang ada itu kejar untuk mendapatkan. P-P-K, K-nya di sini adalah kejar. Kalau di dalam kalimat yang kita lihat di sini adalah mengejar itu. Mengejar dalam tense yang dikatakan present itu. Dioko itu ya dalam bahasa Yunani yang dikatakan apa? Aku terus mengejarnya secara aktif. Nah, ini dia. Aku mengejarnya sekuat tenaga. Bagaikan aku ada di dalam perlombaan. Memang hidup kita ini sepertinya ada di dalam perlombaan. Supaya kita apa? Kita mengerti. Ketika kita berlomba di dalam perjalanan hidup ini, kita melihat hal-hal yang seharusnya perlu kita tanggalkan. Supaya apa? Ketika kita berlomba, kita berusaha untuk menjadi pemenang, kita mengambil hal-hal yang penting, yang tidak penting kita tinggalkan. Karena hidup kita sudah dengan paradigma baru. Nah, ini dia. Jadi semua hal yang menghambat kita untuk menang di dalam perlombaan hidup ini, ya, kita tanggalkan itu. Yang kita kenakan adalah semua kebenaran yang akan mendorong kita untuk apa? Kita bisa mengejar dan mendapatkan apa yang sebenarnya Allah sediakan di dalam hidup kita. Paulus tegas sekali dia gambarkan itu. Walaupun, nah ini dia. Walaupun sampai saat ini saya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih ada di dalam masa-masa yang dikatakan pandemik ini, kita tidak tahu kapan berakhir. Walaupun ada wacana-wacana yang dikatakan nanti berubah dari pandemi menjadi endemi. Oke lah, apapun itu kejadian di dalam hidup kita, yang kita tahu, kita dengan paradigma baru ini, kita punya pilihan yang tepat di dalam hidup kita. Dan kita kejar untuk mendapatkan itu. Kita tanggalkan semua yang menghambat itu. Dan kita kenakan kebenaran-kebenaran yang ada. Bukan kebenaran-kebenaran tanda kutip yang ditawarkan oleh dunia ini di dalam hidup kita, yang membuat kita bisa kabur. Mana sih yang benar? Mana yang tidak benar? Banyak contoh-contoh di dalam konteks sosial kita. Atau kita pun mengalami, Bapak Ibu. Sepertinya benar. Padahal apa yang kita bisa lihat itu
itu bukan membawa kita kepada yang benar. Contohnya seperti ini. Sebelumnya kita lihat apa yang dikejar oleh orang-orang yang ya hidupnya ingin mendapatkan yang lebih baik. Mungkin ini dia, kejar ini. Tapi perhatikan gambar yang pertama, before ini. Hati-hati, ada jurang di depan yang membuat kita akhirnya apa? Tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Rasul Paulus tegas sekali. Dia ingin jemaat di Filipi itu, mereka menghidupi kebenaran. Mereka tahu apa yang mereka harus kejar. Bukan mengejar apa yang sepertinya ditawarkan oleh dunia. Yang sepertinya baik itu. Seperti ilustrasi yang saya gambarkan tadi di awal. Seorang yang cukup kaya di Jerman. Dia rasa ketika dia punya harta yang begitu besar. Atau yang begitu banyak itu. Dia rasa dia punya kebahagiaan. Dia bisa mengatasi hidup. Tapi ternyata apa? Tidak. Dia tidak rasa. Dan dia salah satu orang yang akhirnya apa? Bunuh diri. Karena dia tidak mendapatkan itu. Jadi sepertinya orang mengejar itu penting. Mungkin kita dulu seperti ini, before itu mengejar itu. Tapi orang yang dengan paradigma baru, dia tahu pilihan yang tepat. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia mengejar yang benar itu. Tinggalkan segala hal yang menghambat dia. Khususnya kita sebagai pendidik-pendidik dimanapun kita yang ditempatkan Tuhan. Hidup kita ini adalah sadar tidak sadar menjadi role model bagi orang-orang yang kita didik. Apa yang sedang dihadirkan oleh kita sebagai pendidik kepada anak didik kita? Apakah yang kita gambarkan itu adalah gambaran-gambaran hidup yang konsumerisme? Atau gambaran-gambaran hidup yang bagaimana itu? Yang sepertinya, ya itu bisa diterima oleh dunia. Tapi orang yang dengan paradigma baru, orang yang memiliki pilihan yang tepat di dalam hidupnya, dan orang yang mau mengejar apa yang Allah sebenarnya mau untuk dia kejar, itulah bukan menjadi yang dia kejar. Itu bukan yang menguntungkan bagi dia. Tapi yang ada itu, yang kita bisa lihat. Ketika pertemuan dengan Kristus, mengalami Kristus, ada perubahan yang terjadi. Kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Kristus. Menang di dalam Kristus. Itu yang terjadi. Dan saya pikir, apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus di sini, itulah hidupnya. Dan dia mengalami itu. Walaupun dia ada di penjara itu, tapi dia mampu di dalam sukacita yang Tuhan berikan, menghadirkan sukacita bagi orang-orang yang ada bersama dengan dia. Semua kita pasti pernah mengalami pergumulan. Tapi apa yang kita kejar di dalam hidup kita? Kejar dan mendapatkan. Itu yang penting. Apa? Kebenaran. Supaya hidup kita tidak lari dari apa yang Tuhan mau. PPK. Perubahan paradigma, punya pilihan yang tepat, yang benar, kejar dan mendapatkan. Yang terakhir, bicara tentang apa? Memiliki tekad untuk mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Rasul Paulus katakan di dalam ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa. Nah ini dia menarik. Supaya aku, ayat yang ke-11, akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Memiliki tekad yang kuat untuk mengenal atau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tahu tekad yang kuat ini, itulah yang akan membawa dia sampai kepada tujuan yang dimunculkan di dalam ayat yang ke-11, Bapak Ibu. Hidup yang kita hidupi adalah anugerah. Tapi hidup yang kita hidupi, kita harus bertanggung jawab untuk apa? Menghidupi itu di dalam kebenaran-kebenaran yang ada. Sehingga bukan apa yang ku kehendaki yang ku kejar, bukan apa yang rasanya membuat diriku nyaman yang ku kejar, tapi aku akan mengejar segala sesuatu, atau aku akan berusaha di dalam hidupku, membawa diriku untuk apa? Mempunyai satu tekad yang kuat apa? Dalam kondisi apapun itu. Pengenalanku kepada Kristus tidak boleh hilang. Tidak boleh kabur. Masalah, penderitaan tidak boleh membuat pengenalan kepada Kristus itu menjadi kabur. Sehingga yang ku kehendaki itu, nah ini dia. Paulus luar biasa ya, memberikan satu gambaran kepada kita itu sesuatu yang ya untuk konteks kita sekarang, mungkin banyak orang tidak terlalu suka dengan membaca ayat ini.
Tapi ayat ini membawa kita sungguh-sungguh mengerti. Itulah yang Tuhan mau. Supaya apa? Hidup kita itu sungguh-sungguh menikmati apa yang sebenarnya, yang indah itu, yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita. Supaya pada akhirnya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Karena apa? Toh yang kita bisa lihat. Hidup kita ini adalah di dalam kesementaraan. Tapi bagaimana di dalam kesementaraan ini kita mengejar atau kita mengerjakan hal-hal yang berdampak kepada kekekalan. Sehingga dalam panggilan kita sebagai seorang pendidik yang ada, yang kita tahu, ketika kita memiliki tekad kuat untuk mengenal dan percaya Tuhan Yesus, kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita kita ajar, anak-anak didik kita. Mereka boleh merasakan kalau guruku ini ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupnya. Waktu dia berbicara dengan kata-kata yang apa? Yang begitu indah. Dia membuat mungkin anak didiknya yang rasanya takut atau dia rasanya putus asa, tapi ada semangat yang dibangkitkan. Oleh karena apa? Sentuhan gurunya, kata-kata gurunya, karena gurunya ini sudah mengalami Kristus, punya tekad bagaimana hidupku di dalam banyak hal, dalam kondisi apapun itu, aku harus tegas. Hidupku itu harus semakin mengenal dan percaya kepada Kristus. Ada satu tekad. Orang yang seperti ini pasti punya dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga pada akhirnya saya ingin katakan Bapak Ibu, dari bagian ini yang menjadi renungan kita, apa yang penting, apa sesungguhnya yang penting di dalam hidup kita? Harus terjadi perubahan paradigma. Titik awal yang gak bisa dilupakan. Dalam perubahan paradigma itu, kita apa? Punya pilihan. Ya, pilihan. Memilih hidup untuk tetap ada mengejar yang benar itu. Yang ketiga, yang penting di dalam hidup kita, kejarlah segala kebenaran yang ada. Dan tinggalkan segala sesuatu yang membuat kita menghambat untuk kita berlari dalam perlombaan hidup iman kita. Apapun itu, kita tahu apa yang menjadi masalah dalam hidup kita. Kita mau kejar dan kita mau menghidupi kebenaran itu. Dan yang terakhir, milikilah tekad yang kuat itu. Dengan tekad yang kuat, kita mau hidup kita ini akan terus berjalan seperti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Karena kita semua Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, ya, kita mempunyai tujuan. Tuhan jadikan kita sebagai pendidik, karena apa? Tuhan mau lewat gambaran hidup kita sebagai pendidik, misi Tuhan pun sampai kepada banyak orang. Apalagi sebagai pendidik yang kita bisa lihat, kita bisa menyampaikan pengajaran-pengajaran yang membuat anak didik kita mengerti siapa Tuhan di dalam hidupnya. Hanya guru yang mengalami paradigma yang dirubah itu, hanya guru yang mengalami satu ketekatan untuk terus mengenal Kristus dalam hidupnya. Guru yang seperti inilah, ya, karena hadir di kelas atau dimanapun dia ada, menjadi guru yang menghadirkan misinya Tuhan. Lewat hidupnya, orang lihat ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya, dan ada contoh yang luar biasa. Sehingga yang kita bisa lihat Bapak Ibu, menjadi kesimpulan saya. Kalau saya coba pakai dengan istilah yang bahasa positif dulu, pastikan keuntungan hanya dalam Yesus Kristus. Kalau keuntungan hanya dalam Yesus Kristus, abaikan yang lain. Tanggalkan yang lain. Pastikan di dalam hidup kita. Dalam kalimat yang negatif, tapi punya nuansa yang menegaskan bagi kita. Tanggalkan kerugian karena apa? Tidak mengenal atau percaya kepada Yesus Kristus yang melampaui segala sesuatu itu. Karena dia melampaui segala sesuatu, kenapa kita tidak terasa sama dia? Walaupun kita sekarang ada di dalam kondisi yang sulit masa pandemi ini. Karena ada begitu banyak problem yang muncul pada waktu masa pandemi ini. Tapi waktu kita tahu bahwa Yesus Kristus itu yang melampaui segala sesuatu. Dan dia akan membawa kita untuk menikmati segala sesuatu. Kalau ada gambaran seperti ini, kenapa kita tidak trust kepada Tuhan Yesus? Mempercayakan hidup kita kepada dia dengan sepenuhnya. Karena kita tahu, ketika Tuhan ada dan menjadikan kita, dia Tuhan yang terus akan menghadirkan intervensinya, providensianya di dalam kehidupan kita.
biarlah mari kita bersama memastikan dan meninggalkan yang tidak perlu. Itulah yang penting. Supaya apa? Hidup yang kita hidupi, yang masih dianugerahkan ini, dan kita sebagai pendidik-pendidik pada era yang dikatakan pandemi ini, kita tetap hadir sebagai orang-orang yang tahu yang penting yang kita tegas dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi berkat untuk banyak orang. Terpujilah Tuhan, biarlah kita bersama, berjuang bersama untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami kepada apa yang sesungguhnya penting, yang harus kami terus kejar, kami pertahankan dan pelihara di dalam hidup kami. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau menolong kami di dalam keterbatasan kami, supaya kami mengerjakan kebenaran ini, dan kami tetap kuat, dan kami tetap mengalami betapa Engkau Allah hidup, membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kondisi-kondisi yang sesulit apapun itu. Jadikan kami orang-orang yang tetap kuat dan memiliki tekad kuat untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing, di mana-mana tempat kami ada, dan berkatilah kami semua Tuhan sebagai pendidik-pendidik, supaya lewat hidup kami ada banyak anak-anak didik, boleh juga mereka mengenal siapa Tuhan yang hidup itu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati, salam sehat selalu. Amin.